Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kita boleh beribadah kembali di tempat ini pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Mei. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita bersama datang di hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama menaikkan dan meninggikan pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami sungguh datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan karena apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, karena setiap tarikan napas kami, setiap detak jantung kami tahu itu semata-mata anugerah Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan kuat dan sehat, kami juga percaya Tuhan itu semata-mata karena cinta Tuhan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Namun kami juga sadar ya Tuhan bahwa di dalam hidup kami, hari lepas hari, ada banyak salah dan dosa yang kami buat, yang mendukacitakan hati Tuhan. Dengan pikiran kami, dengan tindakan kami yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menyucikan kami dan menguduskan kami.
supaya pagi hari ini kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati kami semua. Dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama menyembah Tuhan, bukan hanya pada saat fisik kita hadir di gereja, bukan hanya di dalam liturgi gereja saja, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, kita mau menyembah, memuji, dan meninggikan Tuhan kita satu-satunya. Dialah penolong hidup kita. Dia bukan hanya saja menang atas musuh, namun Dia menjadikan kita semua pemenang atas kuasa maut. Mari kita angkat pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dialah pencipta hidup kita. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Semua katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dengan iman, mari semua percaya katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari
pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Jemaat bersilakan duduk. Berapa banyak hari ini yang merasa diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Kita semua boleh diberkati oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Sembahlah Dia dengan segenap hati dalam roh dan kebenaran. Biarlah namanya yang ditinggikan. Yesus yang telah naik ke surga, Dia telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan pendamping dalam kehidupan kita. Mari kita bersama angkat pujian ini. Dengan hati yang bersungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan di hadapan-Nya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu dengan iman, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Jemaat diminta diam. Ku pandang kekudusan-Mu. Naikkan pujian ini dengan pengucapan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Sami dari Sekolah Cita Hati. Kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, firman hidup yang kekal itu. Dialah Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya. Jika engkau saat ini mengalami pergumulan berat dalam pekerjaan, keluarga, atau dengan rekan kerja, atau bahkan dengan sakit penyakitmu, ingatlah bahwa tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita bersama angkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dia Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita bersama pujikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi bila Roh Allah turut bekerja. Dan tiada yang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah bagi engkau yang memiliki pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dengan sakit penyakitmu. Berdoalah di hadapan Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini dengan bersungguh-sungguh. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita bersama tundukkan kepala kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebelum kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, pencerahan kepada kami, dan memberikan kepada kami keberanian. Bukan hanya sekedar kami tahu tentang firman Tuhan, tapi kami dimampukan untuk kami boleh melakukan firman-Mu hari lepas hari. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong jemaat-Mu. Kami mau sama-sama tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar dari satu tema, mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Saya yakin ayat ini bukan ayat yang baru bagi kita. Dan juga nanti di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja, pertanyaan yang penting yang kita harus pikirkan bersama-sama adalah, sungguhkah saya mengasihi Tuhan? Sungguhkah saya mengasihi gerejanya? Sepertinya pertanyaan itu pertanyaan yang sederhana, bukan? Pertanyaan yang mudah kita ucapkan. Waktu saya diminta untuk mengkhotbahkan bagian ini, saya benar-benar bergumul di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah aku mengasihi Engkau? Jangan-jangan itu hanya lip service saja.
Kebiasaan kita ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Yes, saya mengasihi Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan percaya kita kepada Tuhan, benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan semua yang kita lakukan selama ini hanya sebagai sebuah kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Supaya nanti kalau ditanya kalau murid-murid sekolah minggu ditanya sama lausenya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Yes, lause, saya mengasihi Tuhan. Kalau ditanya sama pemimpin kelompoknya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Ya, saya mengasihi Tuhan. Kalau pendetanya tanya, penginjilnya tanya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan. Nah, kalau pendeta sama penginjil siapa yang tanya? Ini sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja merupakan panggilan Kristiani yang sangat penting. Yang membawa kita kepada tujuan hidup yang lebih besar. Maka ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus mengajarkan ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Dalam bagian itu kalau kita baca dengan lebih detail, kita akan menemukan di situ ahli Taurat bertanya jawab dengan Yesus. Dan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa bilang kepada orang-orang Yahudi, kamu tahu kan 10 hukum Tuhan? Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Tapi Tuhan Yesus mengambil dari Ulangan pasal 25 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagian ini mau menyatakan sebuah relasi yang dekat, yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Waktu Yesus mengajar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu buat bicara sebuah tindakan, bukan di sebuah momen dalam hidup kita. Oke, kamu mengasihi Tuhan? Oke, saya sudah mengasihi Tuhan. Selesai. Di luar gereja saya mengasihi Tuhan enggak? Ya tergantunglah situasinya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Mengasihi Tuhan itu terus menerus. Kita dalam proses belajar untuk mengasihi Tuhan hari lepas hari sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Ini bicara sebuah relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini bisa terjadi kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima dan mengenal kasih Kristus. Percaya kepada Kristus. Kalau belum, bagian ini menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi Tuhan? Karena dengan kekuatan kita sendiri mustahil kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Maka harus dimulai dengan kita mengenal Tuhan. Waktu Bapak, Ibu, dan saya mengenal Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dimampukan oleh Tuhan untuk apa? Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu. Dan itu butuh sebuah proses yang panjang di dalam hidup kita untuk belajar terus mengasihi, terus mengasihi. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bukankah seringkali kita gagal untuk mengasihi Tuhan? Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Terus bergumul untuk mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Kristus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan tidak berhenti di satu momen tertentu, kita terus menerus mengasihi Tuhan. Terus menerus mengasihi Tuhan. Terus belajar hari lepas hari. Karena orang yang menerima kasih Tuhan, dia pasti akan belajar mengasihi pribadi yang terlebih dahulu mengasihinya.
Ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu di dalam hidup kita. Ujian kasih kita kepada Tuhan itu bukan di satu hari tertentu. Ujian kasih kita kepada Tuhan itu hari lepas hari, step by step. Sampai satu saat Dia menjemput kita kembali. Kita masing-masing punya waktu kan di dunia, Tuhan kasih. Ada waktunya kita. Tinggal tunggu waktunya kapan. Pertanyaannya adalah, benarkah Bapak, Ibu, dan saya sungguh mengasihi Tuhan? Maka kalau kita ingat cerita Petrus waktu ditanya sampai Tuhan 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang penting yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus. Dan saya yakin itu pertanyaan yang sama juga yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ami, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang dalam dan menusuk. Karena kita tahu dengan benar. Benarkah saya mengasihi Tuhan? Kasih kita ini begitu rentan. Tapi ketika kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita akan berproses hari lepas hari mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia. Sulit gak? Gak mudah. Tapi itu proses yang kita harus jalani. Kenapa? Kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Masa sih kita tidak belajar untuk mengasihi Dia yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita? Maka kemudian waktu kita bicara tentang kasih, itu merupakan proses yang saya katakan terus menerus di dalam kehidupan kita. Maka bagian yang berikut yang penting adalah waktu saya belajar mengasihi Tuhan. Karena saya sudah dikasihi. Maka itu proses yang mendorong kita atau memimpin kita kepada kemudian akan menjadi makin serupa dengan Kristus. Kalau di dalam kehidupan kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, lalu kemudian kehidupan kita tidak makin serupa dengan Kristus, itu menjadi satu pertanyaan di dalam hidup kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Karena waktu orang makin mengasihi Tuhan, dia akan makin serupa. Makanya kan ada lagu KPK itu ya. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah doa kerinduanku. Proses Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus benar-benar memikirkan, menggumulkan. Tuhan, sungguhkah aku mengasihi Engkau? Kalau saya makin serupa dengan, makin mengasihi Engkau, maka orang akan lihat hidup kita itu makin serupa dengan Kristus. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keseharian kita. Oh, bisa jadi kita di sini baik, bisa jadi saya di sini berkhotbah, tapi di rumah saya tidak menjadi teladan, tidak makin serupa dengan Kristus. Itu akan menjadi sia-sia. Saya bisa menjadi lause yang bisa cerita firman Tuhan kepada murid-murid terpana. Mereka begitu senang dengar firman Tuhan. Tapi apakah benar hidup saya berubah? Makin serupa dengan Kristus yang sudah mengasihi saya. Atau jangan-jangan ya sudah biasa dilakukan. Ini kan hari Minggu datang ke gereja. Itu sesuatu yang wajar kalau orang Kristen datang ke gereja. Enggak Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan yang mengasihi kita enggak kasih kita hidup, kita enggak bisa datang hari ini. Kita enggak bisa memuji Tuhan. Maka hidup kita, orang yang dikatakan, waktu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Orang itu harus makin serupa dengan Kristus. Tadi pagi saya bilang kepada oma opa di sini, ya kita itu waktu datang gereja, ya. Wow, senang luar biasa. Waktu pulang rumah,
Cucu lihat oma yang cinta Tuhan enggak? Cucu lihat opa yang cinta Tuhan enggak? Saya orang tua dilihat oleh anak-anak saya makin serupa dengan Tuhan enggak? Atau semakin berbeda? Karena kita dipanggil bukan hidup di dua dunia Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di dunia ini dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Tidak berbeda antara di gereja dan di luar gereja. Saya bisa memimpin pujian dengan baik. Tapi apakah benar anak-anak saya bisa melihat saya makin serupa dengan Kristus? Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Maka waktu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting. Mendasar dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita kehilangan kasih Kristus, maka semuanya itu menjadi hampa. Maka yang berikut bukan hanya menjadi membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya menjadi serupa dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang bermakna. Kenapa waktu kita mengasihi Tuhan, kita tahu kita dicintai oleh Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Dan kita juga akan belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi hidup yang berarti. Hidup yang bermakna. Bukan hidup yang pokoknya mengalir Pak. Ya sudahlah. Begitu ya, pokoknya saya baik-baik aja, ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu membangun relasi yang intim hari lepas hari, day by day bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita harusnya makin hari makin serupa dengan Tuhan. Dan hidup kita akan menunjukkan sebuah makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Lalu kalau begitu, prakteknya gimana? Prakteknya sih sebenarnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Problemnya adalah bukan masalahnya kita nggak tahu. Untuk mengasihi Tuhan itu secara sederhana di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Doa yang setiap hari kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah seringkali doa kita tuh menjadi doa yang hanya formalitas. Apalagi kalau di WA tolong doakan ya, wah kasih tanda begini. Ya. Saya ingat doanya Pak Willy, ya, penginjil Willy atau pendeta Willy sekarang. Dalam sebuah persekutuan doa. Dia mengatakan bahwa seringkali orang Kristen itu hanya basa-basi waktu bicara tentang doa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah doa kita hanya doa yang basa-basi? Pokoknya sekedar, ya saya bantu doa, saya dukung dalam doa. Pertanyaannya, benar nggak kita berdoa? Mengasihi Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Maka waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan yang sekedar saya katakan tadi basa-basi. Dilakukan dengan segenap hati kita. Membaca firman Tuhan. Hari ini masih baca firman Tuhan? Iya Pak, tiap minggu pas kebaktian. Hari-hari kita bagaimana? Baca firman Tuhan enggak? Firman Tuhan itu merupakan makanan rohani kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi tantangan di luar kalau kita enggak baca, menggali, merenungkan firman Tuhan, ikut dalam persekutuan atau kelompok-kelompok kecil yang membahas tentang firman Tuhan. Itu salah satu bukti sederhana kita mengasihi Tuhan. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hidup kudus. Bapak Ibu kita mengatakan hidup saya mengasihi Tuhan. Saya makin serupa dengan Tuhan. Dalam kekudusan, sungguhkah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Dalam pekerjaan kita jujur enggak? Dalam berbisnis dengan orang, kita jujur enggak? Di dalam keluarga, kita jujur enggak? Ini tantangan tersendiri bagi kita Bapak Ibu sekalian.
Karena dunia kita sedang menawarkan ketidakkudusan. Dari tayangan-tayangan kita nonton itu Bapak Ibu sekalian. YouTube lah, TikTok lah, Instagram lah, banyak yang lain. Bagaimana anak-anak kita? Mereka tahu bahwa papa mamanya itu orang yang belajar hidup kudus. Mereka kenal orang tuanya, mereka kenal omanya, opanya. Itu orang yang cinta Tuhan, jaga hidup kudus. Atau jangan-jangan sebaliknya. Mereka justru belajar dari papa mamanya tentang ketidakkudusan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Artinya mencakup seluruh hidup saya. Tidak ada bagian tertentu dari hidup saya yang saya boleh kasih kepada dunia. Enggak. Seluruh hidup saya kasih untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih seluruh hidupnya untuk kita. Maka bagian firman Tuhan kalau kita baca lebih baik di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini keseimbangan firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita akan belajar juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama-tama yang ada di lingkungan gereja kita. Mengasihi gerejanya. Mengasihi bagian-bagian yang ada di gereja ini. Mendukung di dalam komunitas, itu bagian mengasihi. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, menarik sekali di sana. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus yang kaya. Dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu yang kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan ini bukan sebuah perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa ingat itu ada jemaat yang kamu sudah janji, mau janji iman, mau bantu gereja itu. Gereja Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Paulus ingatkan, ingat jemaat di Makedonia itu. Itu jemaat yang miskin. Mereka bukan hanya jemaat miskin, mereka jemaat yang sedang menderita saat ini. Dan mereka memberikan dirinya pertama-tama mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Lalu kemudian mereka mengasihi jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka jemaat yang miskin tapi memberikan sumbangan, dukungan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Kita sebagai orang-orang milik kepunyaan Tuhan, sudah seharusnya kita dikatakan mendukung komunitas yang ada di dalam gereja ini. Gereja adalah kumpulan orang percaya, bukan? Yang seharusnya saling mengasihi, saling mendukung, saling memperhatikan. Seringkali gereja hanya menjadi tempat untuk kita datang kemudian pergi. Tanpa ada relasi. Tanpa ada kasih. Coba bertanya, sudah berapa lama bergereja di GKA Elion Rungkut? Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Pertanyaannya berapa banyak jemaat yang kita kenal? Atau jangan-jangan, Oma itu loh tiap minggu datang, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Deketi, datang, ajak ngomong. Kita ini sebuah kumpulan orang percaya yang saling support satu dengan yang lain. Mungkin saja waktu kita sedang ngomong begitu, kita tahu pergumulan dia, kita bisa berdoa buat dia. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang terutama di lingkungan kita, di gereja kita.
Peduli satu dengan yang lain. Bukan hanya datang, duduk, diam, selesai, pulang. Puji Tuhan, saya sudah dengar firman Tuhan hari ini. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Bagian kita sebagai umat Tuhan adalah saling mengasihi, peduli, saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Satu kali murid saya kelas 10. Ini anak perempuan yang waktu saya ngajar kelas 9. Dia berkata begini sama saya. Mister, sorry mister, kita beda pendapat. Ya, saya ateis. Ya, saya nggak percaya yang mister jelasin. Duduknya nyamping begini Bapak Ibu sekalian. Ya, dari semester 1 sampai dia lulus. Ya, mau lulus aja baru mulai miringnya begini. Ya, gak lurus Bapak Ibu sekalian. Saya punya pemikiran yang beda, mister, gitu ya. Tapi menarik. Waktu murid saya ini dia mengenal Tuhan di kelas 10, ikut camp di sekolah. Dia mengenal Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari orang yang begitu kaku, keras, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menjadi orang yang begitu terbuka melihat orang lain, begitu peduli ketika melihat orang lain. Satu kali dia turun dari lantai 4 ke teacher lounge di lantai 2 kami, di sekolah kami. Dia nangis. Dia mengatakan, Mister, kenapa? Tolong teman saya, dia mau bunuh diri. Lalu kemudian saya ajak murid saya ini, kemudian kamu telepon temanmu dulu. Begitu telepon temannya, nyambung, saya ngomong sama temannya yang ada di sana. Dia, mohon maaf, murid saya yang di rumah itu dia sudah beberapa kali mencoba melakukan bunuh diri. Dan yang berikut ini dia sudah pegang silet, udah mau potong-potong tangannya. Lalu saya ngomong, saya bilang, nak, tahan. Tuhan mengasihi kamu. Jangan lakukan. Saya minta murid saya ini lari panggil guru yang wanita, karena lebih enak kalau yang wanita sama wanita yang ngomong. Lalu kemudian guru wanita itu datang, lalu murid saya yang dulunya ateis itu, dibilang, Mister, mari kita berdoa Mister, saya nggak mau teman saya mati sekarang. Kita berdoa Mister, berdoa, ya, kita berdoa sungguh-sungguh di situ. Air mata mengalir. Saya sebagai guru juga ikut terharu. Ini orang yang kaku, yang keras, waktu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia begitu care, dia begitu peduli kepada orang lain, dia begitu peduli kepada temannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masing-masing tentu di sini Tuhan juga berikan karunia kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Pertama-tama di lingkungan gereja kita ini. Orang-orang yang ada duduk di bangku gereja hari ini, mungkin mereka, kita nggak tahu pergumulan mereka hari ini. Mereka sedang bergumul mungkin. Waktu Bapak Ibu dan saya mendekati, ngomong-ngomong dan doakan. Bukankah itu sebuah berkat? Bukankah itu bagian dari kasih Tuhan yang besar? Nah, waktu ada ikatan kasih, kepedulian, ada persekutuan yang kuat di antara kita, saling menguatkan satu dengan yang lain, maka Bapak Ibu, hadirilah persekutuan doa. Jangan suka menghindar dari persekutuan doa. Ya, tentu saya bukan menyalahkan Bapak Ibu. Mungkin kita punya alasan tersendiri tidak datang persekutuan doa. Tapi persekutuan doa itu bagian yang penting yang gereja sediakan. Untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena tentu mendengarkan khotbah terbatas. Tetapi ketika kita hadir dalam kelompok-kelompok kecil, kita ada dalam persekutuan doa. Di situ kita dikuatkan satu dengan yang lain. Kita dikuatkan satu dengan yang lain. Saya bersyukur di sekolah tempat di mana saya mengajar, kami guru-guru itu punya kelompok-kelompok kami bersekutu bersama, berdoa bersama, saling menguatkan. Karena kita tahu pergumulan, tantangan itu begitu berat. Mengasihi gereja itu bagian yang harusnya kita lakukan. Bukan bagiannya hamba Tuhan.
Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja itu bukan tugasnya pendeta. Itu tugasnya kita semua sebagai orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Penginjil, pendeta, termasuk jemaat. Sama-sama. Wah, itu menjadi sebuah gerakan yang luar biasa ketika kita bersama-sama belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya sebagai tubuh Kristus ini merupakan bagian yang penting. Di mana waktu kita bicara tentang mengasihi Tuhan, jemaat di Makedonia itu mereka berkomitmen untuk mengasihi jemaat Yerusalem. Maka mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka berkomitmen untuk melakukannya. Oke, saya mau lakukan. Karena saya tahu itu penting. Walaupun kami miskin, walaupun kami terbatas, tapi kami mau melakukannya karena kami tahu itu bagian yang Tuhan mau kami lakukan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jemaat kecil, miskin, tapi mereka peduli terhadap gereja Tuhan. Mereka berkomitmen. Kenapa? Kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Saling menguatkan. Ada persekutuan yang saling mendukung seperti tadi. Ada pelayanan. Oh Bapak Ibu sekalian, GKA Rungkut, Elion Rungkut. Ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya singer, puji-pujian, main musik. Tidak semua orang bisa main musik, betul ya? Saya juga nggak bisa main musik. Tapi mungkin ada jemaat yang diberikan karunia oleh Tuhan. Dia seorang yang ramah. Kalau salaman itu ya, wah, jemaat itu minggu depan datang lagi. Gak gampang bukan? Tapi pasti ada. Karena semua kita Tuhan berikan minimal satu karunia. Oh mungkin ada yang punya karunia untuk berbagi. Karena Tuhan memberikan kepada dia lebih. Dia punya harta yang cukup yang Tuhan kasih. Maka dia tidak segan-segan untuk memberikan bagi gerejanya. Kenapa? Dia tahu semua yang saya punya itu berkat Tuhan. Oh mungkin ada orang yang punya pemikiran yang baik. Oke. Saya terlibat di kemajelisan. Kenapa? Saya tahu saya bisa memberikan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang baik. Itu bagian dari kita di dalam mengasihi Tuhan. Ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan di gereja ini. Saya berdoa supaya Tuhan tambah-tambahkan pelayanan. Para pelayan Tuhan. Orang-orang yang dengan setia. Kenapa? Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Itu lebih dari apapun. Maka mereka mau belajar, melayani, berbagi dengan sesama. Yang berikutnya adalah misi. Gak mungkin kita bisa berhenti hanya di gereja saja. Karena begitu kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu mau tidak mau, kita akan didorong oleh Tuhan untuk apa? Cerita tentang kasih Tuhan. Cerita tentang kemurahan Tuhan. Menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau kita buat rangkaian dari lingkaran kita saja, lingkaran pertemanan aja, itu sudah berapa banyak kita hitung. Wah, saya juga coba begitu, hitung. Waduh, ini berapa banyak yang Tuhan kasih kepada saya bisa. Mulai dengan hal-hal kasih Tuhan, kebaikan kita. Tersenyumlah, gitu ya. Mungkin kita sulit tersenyum, tapi belajar. Pasti bisa, karena Tuhan kasih. Mengasihi gerejanya sebagai tubuh Kristus. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita juga punya tantangan. Nah ini yang repot. Kita punya tantangan dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja. Ada kendala-kendalanya. Apa saja? Mari kita perhatikan ini beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa pikirkan, tambahkan. Yang pertama, kemalasan rohani. Nah ini sesuatu yang paling repot. Ya. Aduh Tuhan, yang orang-orang muda biasanya. Aduh hari Minggu Tuhan, mager Tuhan. Ya, malas gerak. Udahlah nanti nonton YouTube aja, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan, jangan meninggalkan perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan. Karena kalau YouTube, kalau media sosial kita lihat itu terbatas. Kita nggak bisa bersosialisasi, kita nggak kenal orang ini benar-benar mengalami pergumulan apa. Kita nggak tahu bagaimana mendoakan dia.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemalasan ini menjadi sesuatu yang harus kita lawan. Saya pun sendiri berjuang. Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Saya ngajak guru-guru saya, ayo semua guru baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Nanti akhir tahun kita sudah selesai satu kitab. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang ada rasa malas enggak? Ada, tapi harus dilawan. Jangan biarkan kemalasan muncul di dalam gereja, Bapak Ibu sekalian. Itu akan merusak iman kita. Akan merusak iman kita. Belum lagi kalau kita lihat di dalam gereja kadang-kadang ada konflik. Ya, wah AI ini sama AI ini. Nah, biasa kayak gitu ya. Lalu kemudian pemuda itu sama pemuda ini misalkan ya. Bapak Ibu kalau saya ngomong itu jangan tersinggung ya. Karena di gereja saya ada yang kayak gitu ya. Wah, majelis ini sama tim pelayanan ini gitu. Waduh. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Akan sulit kita mengasihi Tuhan dan sesama. Orang bagaimana bisa lihat? Nah, katanya mengasihi Tuhan, tapi di dalam gontok-gontokan, ya, di dalam pukul-pukulan, ya. Wow, kata-katanya tuh nyakitin kalau ngomong. Ya, nusuk sampai di dalam. Kata murid-murid saya, sakitnya tuh di sini katanya begitu ya. Waduh, nyelekit kalau ngomong. Tapi bisa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu bisa menjadi hal yang membuat kasih kita itu kemudian makin lama makin luntur. Kita lawan, tunjukkan kasih, tunjukkan kemurahan, karena kasih itu penerimaan, penghargaan. Lebih lanjut pertumbuhan iman, kita harus bertumbuh di dalam iman. Harus Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan pun harus terus belajar. Kalau nggak belajar mandek. Gimana kalau murid-murid saya bilang tuh, Mister, saya nggak percaya ya Tuhan mati di atas kayu salib. Itu buktinya begini-begini. Ya menurut ini ngomongnya begini-begini. Terus bagaimana kalau kita nggak belajar, nggak jelasin? Harus bertumbuh, Bapak Ibu. Harus. Apalagi yang terakhir, pengaruh dari dunia luar tuh. Waduh, ya. Kalau kita ngomong tuh luar biasa hari ini ya, kayak Kristen progresif itu ya. Waduh, semua jadi progresif. Keselamatan progresif ya, kebenaran progresif. Jadi nggak ada kebenaran mutlak. Ini menjadi sesuatu tantangan. Suka tidak suka, dunia tawarkan kita nonton kok di TV di channel tertentu muncul tuh. Apalagi pembicaraan antara berbagai agama. Wah, kita mulai mikir, wih kayaknya benar ya. Kok bagus ya? Bagus belum tentu benar Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang kita harus awas. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka akan melihat kita yang dikatakan makin serupa dengan Tuhan itu. Anak-anak kita juga akan lihat. Pengaruh dunia, suka atau tidak suka akan mempengaruhi kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang tidak bisa tidak kita harus lakukan. Tidak bisa tidak kita harus lawan. Karena itu akan menghambat iman kita, menghambat bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang berikut, kita tidak boleh lupa, waktu kita mengasihi Tuhan ada manfaat-manfaat yang kita bisa terima. Hubungan yang makin dekat dengan Tuhan, kita makin mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Seperti jemaat di Makedonia, mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan menderita, mereka tetap tahu dengan baik apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang itu jadi alasan ya, Tuhan, kami ya memang dalam keadaan sulit ya. Jadi sorry lah Tuhan, ya kami nggak ikut bantu. Atau bisa jadi begini sebaliknya, saya punya banyak. Jadi waktu saya pikir, misalkan contoh ya, memberikan perpuluhan buat gereja. Kalau 1 juta mah gampang. Saya dengan rela hati memberikan kepada Tuhan. Kalau sudah 1 M, berkatnya 10% mau kasih buat gereja? Terlalu banyak. Saya potong sedikit lah. Kan gitu kan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa Tuhan berikan buat kita.
Maka mengasihi Tuhan seharusnya waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, kita terus belajar berbagi menjadi berkat. Ada pertumbuhan rohani, ada kehidupan yang penuh dengan makna, ada persekutuan yang kuat satu dengan yang lain. Dan akhirnya itu berdampak waktu kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi Tuhan, tetapi juga firman Tuhan mengajarkan mengasihi sesama. Bukan hanya terbatas yang di dalam gereja, tapi yang ada di luar gereja. Bagaimana kita mengasihi mereka. Satu kali saya dengan anak laki-laki saya dan keluarga, kami menuju ke sebuah kota gitu ya. Lalu kami berhenti di sebuah minimarket. Waktu berhenti di sebuah minimarket, lalu kemudian anak laki-laki saya bilang begini sama saya. Papa punya uang berapa di dompet? Saya kaget. Kenapa tanya uang berapa ada di dompet? Saya tunjukkan. Ini uang Papa. Saya boleh minta semua enggak yang ada di dompet? Ngapain? Dia tunjuk. Itu yang ada di luar, di depan minimarket. Oke, saya kasih semua uang saya yang ada di dompet. Anak laki-laki saya turun, umur masih 12 tahun waktu itu. Dia turun, lalu kemudian dia menghampiri seorang bapak yang sedang mengais-ngais sampah di depan minimarket tersebut. Lalu saya lihat bapak tua itu ambil botol kocok-kocok ini, ada isinya kopi, buka, minum, klek, ya. Lalu ada teh, kocok-kocok, masih ada, minum, ya. Anak laki-laki saya kemudian turun dan memberikan uang itu kepada bapak itu. Kami memang mengajarkan bagaimana ketika Tuhan menggerakkan kita untuk berbagi, peduli sama orang, jangan tahan, lakukan. Mungkin itu saatnya Tuhan memberkati orang lain lewat kita. Anak saya laki-laki itu turun, dia bawa uang saya lalu kemudian kasih sama bapak itu. Begitu bapak itu terima dan dia lihat uang, dia senang banget. Dia ringkas semua barangnya, ya, masukkan dalam karung, lalu dia angkat karungnya. Dia kemudian berjalan di pinggir minimarket tersebut, dia turun ke bawah. Waktu dia turun ke bawah, saya kepo Bapak Ibu sekalian. Saya turun dari mobil, saya ikut dari belakang. Saya lihat, ternyata bapak tersebut tinggal dengan istri dan satu anaknya di bantaran sungai, di pinggiran sungai. Rumah mereka dari gubuk, dari kardus-kardus bekas kulkas, bekas TV, itu mereka pakai buat tinggal. Hari itu saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Belajar mengajarkan anak-anak kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi hari itu saya bersyukur. Anak laki-laki saya digerakkan hatinya, dia turun lakukan. Dan saya bersyukur. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang seharusnya terjadi di gereja Tuhan. Di gereja ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Di luar gereja ada banyak hal yang kita juga bisa lakukan untuk Tuhan. Kita menerima kasih dari Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi dia pertama-tama. Mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi Tuhan dan gereja merupakan panggilan utama setiap orang percaya. Melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan, komitmen pada tubuh Kristus, kita dapat menemukan makna pertumbuhan dan dampak pada kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau pertama-tama sudah memberikan seluruh hidup-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, menyelamatkan kami. Oleh karena itu sudah selayaknya kami belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami.
Karena sudah selayaknya kami harusnya lakukan itu kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Tolong mereka untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Hidupnya makin serupa dengan Tuhan, hidupnya makin bermakna. Menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, di keluarga mereka, di tempat pekerjaan mereka. Sehingga nama Tuhan kiranya dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami terus belajar mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan, menguatkan, menegur kami. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga memenaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat GKI Lyon Rungkut. Mulai dari yang lanjut usia sampai sekolah minggu. Tuhan, kami mohon berkat dari Tuhan turun atas mereka. Agar jemaat-jemaat-Mu Tuhan bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Tuhan, berkati jemaat-Mu agar mereka bisa mengalami dan menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan itu menolong mereka, membawa mereka makin mengenal Engkau Tuhan. Kami mau berdoa buat opa oma yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan mereka kekuatan di masa-masa tua mereka. Iman mereka diteguhkan, dikuatkan. Mereka boleh yakin bahwa hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tambah-tambahkan kasih dan sukacita di dalam masa-masa tua mereka. Engkau dampingi mereka supaya mereka tidak merasa sendiri. Tapi mereka tahu ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Kami mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Apapun itu sakitnya Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan turun atas mereka. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam sakit mereka, biarlah mereka boleh mengingat akan Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jemaat-jemaat-Mu yang masih studi dan belajar, Tuhan berkati supaya mereka juga boleh melihat kasih karunia Tuhan yang menopang studi dan belajar mereka. Mereka boleh bergantung kepada Tuhan dan mereka bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang terus tambah-tambahkan kasih-Mu kepada jemaat-Mu. Melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan. Tuhan, berikan tambah-tambahkan pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hati dan kerinduan untuk boleh melayani Tuhan di gereja-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan para guru sekolah minggu, para lause yang boleh mengajar dengan hati yang sungguh. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan pemuda. Tuhan berkati, tambah-tambahkan orang-orang baru Tuhan.
Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Injil Soleman yang sedang studi dan belajar. Tuhan berikan hikmat, kuasa dari Tuhan, sehingga dia boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dengan pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan. Engkau berkati juga penginjil Ernie yang bersama-sama dengan Injil Soleman dalam keluarga. Tuhan topang kehidupan keluarga mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Berkati penginjil Ernie juga boleh menjadi saluran berkat bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi gerejamu. Tuhan berkati para penginjil lain yang Tuhan tempatkan di GKA Elion Rungkut. Tuhan berkati kehidupannya, pelayanannya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Kami menyerahkan untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Supaya ada pertumbuhan-pertumbuhan di bidang ekonomi. Tuhan berkati supaya keamanan, ketertiban di negara kami boleh terpelihara, terjaga. Pemerintahan yang baru, presiden yang baru ke depan juga Tuhan berkati. Supaya boleh memimpin dengan hikmat bijaksana dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan orang di segala tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Sungguh firman yang menegur setiap kita bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar dalam mengasihi dan mencintai Tuhan dan juga gerejanya. Mengasihi Tuhan dan juga gerejanya bukan hanya sekedar kita rajin datang beribadah, rajin datang ke persekutuan, namun mencintai, mengasihi Tuhan dan gerejanya juga ikut mendukung dalam pembangunan dan juga persembahan di dalam gereja. Mari kita bersama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, bukan persembahan yang sisa, tapi persembahan yang sungguh kita berikan kepada Tuhan dengan kerelaan hati kita. Kita akan pujikan, ku heran Allah mau memberi. Ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya
Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami bertanya dalam hati kami ya Tuhan, kenapa Engkau mau memberi berkat bagi kami? Semata-mata bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekudusan kami, tapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami jalani pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur jikalau pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, persembahan yang paling baik dari dalam hati kami masing-masing. Engkau pakai persembahan ini agar persembahan ini boleh mendukung kegiatan dan juga operasional gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya evangelis Ami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya wajah-Nya
Yesus memberkati.